mengeluarkan sejumlah kebijakan untuk mengatasi dampak ekonomi akibat penyebaran virus corona. Sejumlah fraksi di DPR mendesak pemerintah mencabut kebijakan kenaikan harga bahan bakar minyak. Kartu peserta BPJS Kesehatan ke depan menjadi syarat untuk mengurus SIM, STNK, daftar haji, hingga jual beli tanah. Kenaikan dari subsidi yang disediakan oleh anggaran pendapatan belanja. Kebijakan publik. 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 What is public policy? Oke, di sini saya akan menjelaskan suatu pengertian kebijakan publik. Namun sebelumnya saya akan kasih pantun dulu. Buah manggis, buah pepaya. Anak fisik memang lebih menggoda. Terima kasih. Nah, di sini pengertian yang saya pelajari kebijakan publik adalah hasil dari proses politik yang dijalankan dalam suatu sistem pemerintahan negara yang berisikan langkah-langkah pemerintahan dalam menyelenggarakan negara yang dilaksanakan oleh aparatur pemerintahan atau birokrasi. Nah, di sini saya juga menjelaskan ciri-ciri umum kebijakan publik. Dari yang saya pelajari, di sini ciri-cirinya setiap kebijakan harus memiliki tujuan. Artinya, pembuatan suatu kebijakan itu tidak boleh sekedar asal-asalan atau hanya karena ada kesempatan untuk membuatnya. Tanpa tujuan tidak perlu ada kebijakan. Nah, berarti suatu kebijakan tidak berdiri sendiri, terpisah dari kebijakan yang lain. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan beberapa manfaat dan tujuan dari sektor kebijakan publik. Manfaatnya adalah 1. Dapat membentuk perilaku atau budaya demokrasi. 2. Dapat membentuk masyarakat hukum. 3. Dapat membentuk masyarakat madani. Selanjutnya ada tujuan 1. Mewujudkan ketertiban dalam masyarakat. 2. Melindungi hak-hak masyarakat. 3. Mewujudkan ketentraman dan kedamaian dalam masyarakat. 4. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya kita masuk ke dalam tahapan-tahapan dalam proses pembentukan kebijakan publik. Tahapannya itu ialah yakini tahap pertama penyusunan agenda. Penyusunan agenda adalah sebuah fase dan proses yang sangat strategis dalam realitas kebijakan publik. Dalam proses ini adalah ruang untuk mengenai apa yang disebut sebagai masalah publik dan agenda publik perlu diperhitungkan dalam sebuah proses yang sangat strategis dalam realitas kebijakan publik. Agenda merupakan pola-pola tindakan pemerintah yang spesifis. Sifatnya dapat diartikan sebagai analisis tentang bagaimana suatu masalah dikembangkan, didefinisikan, diformalisasikan, dan dibuat pemecahan. Apabila penyusunan agenda dilakukan secara terbuka, maka akan menguntungkan kelompok-kelompok yang kuat. Akan tetapi apabila dilakukan secara tertutup akan menimbulkan bias-bias atau kelemahan-kelemahan. Sebagaimana telah diketahui bahwa kebijakan publik adalah suatu upaya yang diambil untuk memecahkan masalah-masalah publik. Maka sudah seharusnya proses penyusunan kebijakan publik diawali dari penyusunan agenda yang disusun berdasarkan partisipasi publik juga. Dan penyusunan agenda kebijakan selalu dipengaruhi oleh kondisi politik. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai formulasi kebijakan. Formulasi kebijakan itu bisa dikatakan sebagai inti dari proses kebijakan, karena formulasi kebijakan itu berperan dalam pengambilan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap masyarakat. Adapun yang menjadi cara-cara formulasi kebijakan, diantaranya yaitu 1. Pengambilan preferensi publik. Yang kedua, ada menemukan pilihan-pilihan. Yang ketiga, menilai konsekuensi dari masing-masing pilihan yang dipilih. Yang keempat, ada menilai rasio nilai sosial yang dikorbankan. Yang kelima adalah menilai alternatif yang paling efisiensi. Sekian penjelasan mengenai formulasi kebijakan. Baik, selanjutnya masuk ke dalam adopsi atau legitimasi kebijakan publik. Adopsi legitimasi kebijakan publik merupakan langkah lanjut setelah formulasi kebijakan yang bertujuan untuk memberikan otorisasi atau kekuasaan pada proses dasar pemerintahan. Nah, formulasi kebijakan bisa disebut juga dengan perumusan kebijakan yang merupakan tahap awal pembuatan kebijakan. Masalah yang sudah masuk ke dalam agenda kebijakan selanjutnya dibahas oleh para pembuat
kebijakan kemudian dikelompokkan untuk mencari hasil pemecahan masalah yang ada. Jika tindakan legitimasi dalam suatu masyarakat diatur oleh kedaulatan rakyat, maka warga negara akan mengikuti arahan pemerintah. Namun, warga negara harus percaya bahwa tindakan pemerintah adalah sah. Jadi, proses legitimasi kebijakan membutuhkan sepenuhnya kepercayaan untuk menentukan kebijakan seperti apa yang kemudian akan disahkan oleh pemerintah. Ini adalah tahap akhir dari sebuah keputusan pemilihan kebijakan, kemudian secara pasti diambil kepastian dan penetapan kebijakan. Evaluasi kebijakan publik menurut Muhajir dalam Widodo 2008. Kebijakan publik ialah suatu proses untuk menilai seberapa jauh suatu kebijakan publik dapat membuahkan hasil, yaitu dengan membandingkan antara hasil yang diperoleh dengan tujuan atau target kebijakan publik yang ditentukan. Bingham dan Felbinger, Howlett dan Rames 1995 dalam Nugroho 2011 mengelompokkan evaluasi menjadi 3. Yang pertama, evaluasi administratif yang berkenan dengan evaluasi sisi-sisi administrasi anggaran. Dan bagian yang kedua ialah evaluasi judicial, yaitu evaluasi yang berkenan dengan isu keabsahan hukum tempat kebijakan diimplementasikan, termasuk kemungkinan pelanggaran terhadap konstitusi, sistem hukum, etika, aturan administrasi negara, hingga hak asasi manusia. Dan yang ketiga, ada evaluasi politik, yaitu menilai sejauh mana penerimaan konstituen politik terhadap kebijakan publik yang diimplementasikan. Nah, dari penjelasan yang telah kita dengarkan bersama tadi, dapat kita tarik kesimpulan, kebijakan publik pada dasarnya adalah kebijakan yang dinyatakan, dikeluarkan, dilakukan maupun yang tidak dilakukan oleh pemerintah yang memuat program dan kegiatan yang dijalankan. Kebijakan publik sendiri mencakup hukum, peraturan perundang-undangan, keputusan, dan pelaksanaan yang dibuat oleh lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif, serta ada birokrasi pemerintahan, aparat penegak hukum, dan badan-badan pembuat keputusan publik. Dari pemaparan tadi juga, teman-teman, dapat kita tarik kesimpulan dalam proses pembentukan kebijakan publik terdapat 4 tahapan, yakni tahapan pertama, penyusunan agenda, yang kedua formulasi kebijakan, kemudian ada legitimasi kebijakan, dan yang terakhir evaluasi kebijakan. Jadi kita ketahui bersama ya bahwasannya kebijakan publik ini pada dasarnya memiliki tujuan dan manfaat yang mulia bagi masyarakat khususnya. Kebijakan publik semata-mata dibuat untuk mewujudkan ketertiban dalam masyarakat, melindungi hak-hak masyarakat, mewujudkan ketentraman dan kedamaian dalam masyarakat, dan pada akhirnya untuk mewujudkan kesejahteraan dalam masyarakat. Nah, sekian pembahasan dari kelompok kami, kelompok 11, materi mengenai proses kebijakan publik. Untuk referensi serta literatur yang kami gunakan dapat teman-teman cek di description box. Thank you for watching.